Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning nang kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ana kedadian merga wong kang jahil, wong kang bodho bab perkara agama. Ing Brebes ana kedadian makmum jorokna imam salat subuh kasebab makmum ngerasa sholat subuhi ora bener. Sedurunge ing sasi Pasa ana bocah tiktoker kang lagi umroh uga sholat subuh nang Makkah. Dheweke nemoni sholat subuh nang rakaat kaping pindho. Sawise imam maca Al-Fatihah terus maca ayat Quran, ujuk-ujuk langsung sujud, ora nana rukuk. Nah, kayak gini videonya njuh pada disimak. Terheran-heran sama sholat subuhnya di Arab. Jadi semalam tuh gue tiba-tiba kayak tidur cepat gitu jam 9 atau jam 10 gitu gue udah tidur. Tapi jam 10 Arab ya. Yang dimana itu udah jam 2 Indonesia lah gitu. Tapi di sini tuh masih jam 10-an gitu. Nah jadinya karena gue tidur cepet di waktu Arab, gue kebangun di jam 5 kayaknya, jam 5 Arab gitu, jam 5 kurang 10 apa ya segitulah. Terus belum ajan di Arab nih, di Arab ajannya jam 5-an lewat gitu. Terus tiba-tiba gue denger ajan, udah tuh inisiatif gue mau ke masjid nih, sholat subuh berjamaah. Mengawali hari dengan sholat subuh berjamaah di masjid tuh, best. Terus pas sampai masjid, sholat atau segala macem, ternyata sholat subuh di masjid Arab itu beda cuy. Kita kan NU nih ya, sholat subuh biasa ada kunut dia kan di tengah-tengah tuh ya kan, di rakaat kedua setelah ruku kita bangun Allahumma fiman hadait gitu ya kan biasa itu. Nah ini enggak cuy, orang Arab tuh nggak ada kunut. Tapi di rakaat pertama abis lu baca Al-Fatihah, terus biasa kan kita sholat baca surat pendek tuh. Nah dia sholatnya kayaknya nggak surat pendek sih, panjang suratnya. Tapi di tengah-tengah lagi baca surat pendek itu, tiba-tiba semuanya Allahu Akbar, sujud langsung sujud tuh, nggak ruku, nggak apa, nggak ada tuh, langsung sujud aja, sujud. Gue ngerasa kok langsung sujud, perasaan belum ruku nih. Perasaan tadi masih baca surat pendek nih. Terus habis sujud berdiri lagi, ngelanjutin lagi surat pendeknya. Habis itu baru kayak sholat biasanya, ada ruku, bangun, sujud lagi, duduk, sujud lagi, kayak gitu. Sisanya lancar, tapi nggak ada kunut mereka. Nih mazhab apa ya? Ilmu gue tipis banget ini sumpah. Gue taunya cuma sebatas NU sama Muhammadiyah udah. NU pakai kunut, Muhammadiyah kagak. Ini ada baru lagi nih. Coba yang tahu kasih tahu gue ya. Tulis di kolom komentar. Bocah kiye ngakune NU. Sholat subuh NU kok beda karo sholat Arab Saudi. Padahal sejatine ya ora beda. Ana ayat kang diwaca surat Sajadah disunaken sujud kiye diarani sujud tilawah. Di Al-Quran itu ada ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah terdapat di beberapa surah dalam Al-Quran. Ada di surah Al-A'raf ayat 206, ada di surah Ar-Ra'd ayat 15, surah An-Nahl ayat 50, surah Al-Isra ayat 109, dan seterusnya. Masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ketika seseorang membaca Al-Quran lalu bertepatan pada ayat sajadah tersebut, maka dianjurkan untuk sujud yang namanya sujud tilawah. Sujud tilawah ini bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Intinya ketika seseorang membaca surah dan bertemu dengan ayat sajadah itu, maka dianjurkan, disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah ketika seseorang sholat lalu menemukan ayat tersebut, langsung sujud aja. Setelah sujud, bangkit lagi berdiri menjalankan sholatnya sebagaimana mestinya. Sujud tilawah ini bukan perkara wajib ya, melainkan sunnah muakkad. Jadi seorang imam sholat yang tidak melakukan sujud tilawah ya nggak apa-apa, tapi
tapi kehilangan banyak fadilah dari sujud tilawah itu. Tapi seorang makmum itu wajib untuk sujud tilawah ketika imamnya melakukan sujud tilawah. Ini penjelasannya, coba kita lihat ya. Apa sih yang harus kita lakuin saat baca ayat sajadah dalam sholat? Simak penjelasan Ustadz Laili Al-Fadli berikut ini. Jadi ketika kita berdiri membaca dalam sholat, maka kita bertakbir untuk sujud Allahu Akbar, kemudian berdiri. Maka setelah berdiri itu silahkan apabila ingin melanjutkan beberapa ayat lagi, atau kalau dia merupakan ayat yang terakhir dalam sebuah surah, maka boleh langsung jeda sedikit kemudian takbir untuk ruku. Jadi tidak perlu menambah surah, walaupun yang lebih baik boleh bagi kita menambah beberapa ayat sebelum melakukan ruku. Dan Jadi yang lebih baik menambah ayat di dalam sholat itu kalau memang ayat-ayat sajadahnya adalah ayat terakhir dari sebuah surah gitu ya. makmum pada saat imam melakukan sujud tilawah wajib hukumnya Wajib. untuk mengikuti imam seluruhnya. Bagaimana kalau tidak tahu? Ya tentu saja dimaafkan. Tapi hendaknya bagi imam yang ingin membaca ayat sajdah di dalam sholatnya, hendaknya bagi mereka untuk mengabarkan terlebih dahulu pada makmum supaya makmum tidak kaget dan bisa memahami apa yang dilakukan imam. Demikian. Biasanya ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran itu diberi simbol khusus. Ya, jadi teman-teman kalau baca Al-Quran menemukan simbol seperti ini berarti itu ayat sajadah. Dianjurkan untuk sujud. Oke, balik maning masalah makmum kan jorokna imam subuh ing Brebes kasusnya ya pada bayi. Dheweke bisane njorokna imam subuh ya orang ngerti ilmu bab sujud tilawah kiye. Padahal imam sedurunge manjing salat wis aweh ngerti ing jamaahe yen ana sujud tilawah. Yo pada disimak beritani saka kanal YouTube TV One. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang imam masjid di Brebes, Jawa Tengah mengalami patah tulang di bagian tangan kanannya usai didorong oleh pria saat melakukan salat subuh berjamaah. Pelaku yang nyaris diamuk massa ini akhirnya diseret oleh jamaah untuk diamankan ke Mapolsek Jatibarang. Ya, inilah rekaman CCTV-nya pemirsa saat seorang imam masjid Al-Ittihad Jatibarang Brebes, Jawa Tengah didorong seorang pria yang menjadi makmum tepat di belakang imam tersebut. Kejadian ini sontak membuat jemaah lainnya terkejut dan langsung menyeret dan memukuli pelaku. Pelaku diketahui bernama Saidul Mubarok, warga desa Kubangungu, Kecamatan Ketanggungan, Brebes, yang diduga mengalami depresi. Guna memastikan kejiwaannya, polisi membawa pelaku ke Rumah Sakit Dr. Susilo Slawi untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Menurut polisi, motif pelaku melakukan penganiayaan karena kesalahpahaman tentang tata cara sholat, sehingga pelaku emosi dan langsung menyerang korban yang tengah menjadi imam. Sementara korban Sayyidi Al-Mizra kini harus menjalani perawatan di RSUD Brebes akibat mengalami patah tulang di bagian tangan kanannya. Ya, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana sebenarnya kejadian tersebut terjadi, penganiayaan terhadap imam masjid, kita sudah tersambung dengan saksi mata yang melihat kejadiannya. Ini ada Pak Irfan Zidni. Selamat pagi Pak Irfan, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Baik Pak Irfan, ini informasi yang beredar kan bahwa memang pelaku ini mengalami gangguan kejiwaan atau depresi lah begitu dugaannya, dan karena menduga motifnya ini dia menilai tata cara sholatnya salah. Nah, kalau dari Bapak sendiri menyaksikan langsung kejadian, apakah ceritanya sama atau ada informasi baru yang harus kami ketahui? Ya, jadi sebelum melaksanakan sholat subuh itu sudah diinformasikan karena ada bacaan sajadah nanti yang akan dibacakan oleh imam. Ketika bacaan sajadah itu nanti ada sujud tilawah. Nah, pada rakaat pertama si pelaku itu dia mengikuti dengan benar tata caranya. Setelah sholat dua itu agak tengok ke kanan kiri terus bilang, "Woi, sholat subuh 2 rakaat." Terus akhirnya tiba-tiba jalan menuju ke imam, kemudian mendorong agak cukup keras. Akhirnya terjatuh. Nah, pada saat itu akhirnya jamaah langsung menarik di pelaku untuk diamankan. Jadi seperti itu Mbak kronologinya. Baik, Pak Irfan, kami juga penasaran apakah pelaku pendorongan ini memang biasa melakukan sholat di masjid tersebut atau seperti apa, Pak Irfan?
Gimana Pak? Ulangi lagi. Iya, Pak Irfan, untuk pelaku sendiri apakah memang sudah sering melakukan sholat di masjid tersebut atau memang ini pelaku ini orang luar yang baru datang ke masjid untuk melakukan sholat pertama kali di masjid tersebut? Oh enggak, jadi memang orang luar baru pertama kali. Jadi datang ke sini subuh-subuh dari ketanggungan informasinya untuk melaksanakan sholat. Oke, tapi walaupun baru pertama kali datang ke masjid, apakah warga mengenal sosok pelaku ini, mengetahui apakah memang sudah biasa atau kerap membuat onar atau bagaimana? Enggak. Karena penampilannya seperti orang biasa, bersih dan pakaiannya rapi. Jadi tidak ada indikasi untuk seperti itu. Berarti bukan warga kampung Bapak ya? Bukan, dari luar daerah. Oke. Pelaku sendiri ketika sebelum melakukan pendorongan, ini kan artinya kan juga melakukan wudhu ya, waktu persiapan untuk sholat subuh, apakah tidak ada indikasi seperti yang tadi dikatakan ada gangguan jiwa atau depresi begitu Pak Irfan? Tidak ada, karena tadi penampilannya seperti orang biasa, menggunakan pakaian bersih dan ya seperti orang biasa, perlakuannya seperti biasa. Oke. Nah setelah kejadian, apakah ada pihak keluarga yang menjemput atau mungkin menemui warga lah ya untuk menjelaskan soal perihal dia mengalami depresi atau gangguan jiwa atau bagaimana? Iya, kemarin setelah saya bawa ke rumah sakit, saya keluarga memang pengen bertemu sama korban karena menjelaskan bahwa katanya ada gangguan jiwa. Tapi hal ini kan lagi diperiksa sama kepolisian di rumah sakit, diperiksa kejiwaannya. Baik, Pak Irfan, kami juga sedikit penasaran ketika pelaku ini mendorong korban hingga tangannya patah, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah terbentur atau korban berusaha untuk menahan tubuhnya sehingga terjadilah patah di bagian tangan kanannya? Iya, jadi mungkin karena dorongan sangat keras, itu terus posisi sedang fokus untuk imam, jadi jatuhnya itu secara tiba-tiba, jadi menahan tangannya itu mungkin agak terlalu keras, akhirnya agak patah. Oke, baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Irfan Sidney. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali ya Pak. Dan korban nih Imam Masjid juga segera pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Irfan.